Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Satrio dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar 1 dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat, ST, MMSI. Pembahasan materi di sini yaitu tentang 3 sistem operasi. Yang pertama Windows, ada Linux, dan yang terakhir iOS. Poin-poin dalam pembahasan ini terdapat 3, yaitu definisi, analisa SWOT, dan kesimpulan. Pengertian Windows adalah Windows merupakan keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan sistem antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau Graphical User Interface. Contoh-contoh dari Windows yaitu DOS, Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. Di sini terdapat SWOT Windows. Bagian strength adalah sistem operasi yang user-friendly. Yang kedua, dukungan hardware yang lengkap. Dan ketiga, aplikasi bagi platform Windows lebih banyak. Di poin weakness yaitu harga lisensi terlalu mahal dan tidak dapat dijangkau oleh user secara keseluruhan. Yang kedua, tidak ada efek 3 dimensi dan memiliki resolusi gambar yang rendah. Dari segi opportunities atau peluang, yang pertama yaitu digunakan oleh banyak pengguna. Yang kedua, mendukung semua aspek pekerjaan. Dan yang ketiga, cocok digunakan oleh pemula karena sistem yang sederhana. Poin keempat, yaitu threats atau ancaman. Ada yang dalam Windows ini mudah sekali tertular virus dan memiliki banyak sekali celah keamanan. Definisi Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, yaitu Linus Torvalds, yang sebetulnya mengacu pada kernel dari suatu sistem operasi, suatu penamaan yang biasa digunakan untuk mengacu kepada suatu kumpulan lengkap software yang bersama-sama dengan kernel menyusun suatu sistem operasi yang lengkap. Contoh Linux di sini yaitu Ubuntu, Fedora, Debian, dan PC Linux SOS. Kita lanjut ke SWOT Linux di bagian strength. Yang pertama ada sistem operasi yang tahan tertular virus, dan Linux ini sangat stabil sehingga menjadi platform mayoritas bagi server internet hingga industri perfilman. Linux sangat baik digunakan untuk jaringan. Bagian weakness yaitu masih belum banyak software yang cocok dijalankan di Linux, dan beberapa hardware yang sepertinya sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Dari segi peluang, Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux juga merupakan sistem operasi yang murni multi-user dan multitasking.
Dan di bagian threats atau ancaman terdapat persaingan, dan Linux masih memiliki ancaman keamanan dari malware. Definisi iOS adalah sistem operasi yang terdapat pada produk-produk yang diciptakan perusahaan terkenal Apple. iOS awalnya hanya dikembangkan untuk iPhone, namun sekarang sudah diperluas untuk perangkat Apple yang lainnya seperti iPod Touch, iPad, dan Apple TV. iOS adalah sistem operasi yang diciptakan dengan segala kekurangan, bukan berarti banyak masalah atau bug yang terdapat pada sistem operasinya, tapi kekurangan yang terdapat pada fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem operasinya. Contoh iOS sendiri yaitu iOS 5.0, iOS 4.0, iOS 3.0, iOS 2.0, dan iOS 1.0. SWOT iOS. Di bagian strength, iOS memiliki backup dan restore yang baik, dan penggunaannya juga stabil. Di bagian weakness, iOS bersifat closed source, dan proses pengiriman data terbatas. Kebanyakan aplikasi juga berbayar. Di bagian opportunities, iOS dapat terhubung ke macOS sehingga memaksimalkan pekerjaannya. Dan juga iOS ini memiliki aplikasi lebih update karena developer lebih mengutamakan iOS daripada OS lainnya. Nah, di bagian threats atau ancaman, iOS memiliki celah keamanan yang ada pada iOS yaitu MASQ attack, di mana iOS tidak dapat mencocokkan sertifikat aplikasi apabila bundle identifiernya sama. Kesimpulan yaitu Windows merupakan sistem operasi dengan tampilan yang mudah dipahami sehingga sangat cocok untuk pengguna baru. Tetapi Windows juga memiliki risiko besar karena terdapat banyak celah keamanan di dalamnya. Dari Linux adalah sistem operasi berbasis Unix dan bersifat open source. Karena sistemnya yang sangat ringan dan stabil, Linux sangat cocok bagi para developer dan programmer, namun tidak disarankan dalam penggunaan berat. Dan iOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple dan bersifat closed source. Meskipun terlalu banyak aplikasi berbayar di dalamnya, iOS sangat cocok untuk digunakan dalam segala jenis keperluan, karena disertai perangkat keras yang memadai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.